كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال في كل حال حمدا يوافي نعمه ويدافئ نقمه ويكافئ مزيده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وأولادنا وذرياتنا من العلماء العاملين المخلصين المحفوظين المقبولين الداخلين الجنة بغير حساب. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masih ingat itu? Itu salah satu tempat boleh kita sholat tidak menghadap kiblat. Jadi salah satunya adalah ketika sholatu syiddatil khauf. Jadi sholat ketika dalam keadaan takut yang bersangatan, jadi itu perang misalnya, sedang berkecamuk. Jadi sudah kita contohkan kemarin bagaimana cara dulu baginda Rasul bersama para sahabat mempraktikkan sholatul khauf atau sholat syiddatil khauf. Ketika berperang, apabila musuh ada di belakang atau apabila musuh ada di samping kiri kanan, apabila musuh ada di depan, atau ketika kita sedang melakukan peperangan, jadi perang sedang berjalan, berkecamuk. Jadi itu salah satu tempat kita boleh sholat tidak menghadap kiblat. Jadi cukup kita mengatakan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Kemudian kalau memungkinkan kita baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Kemudian ketika kita ruku cukup dengan Allahu Akbar, jangan kita ruku ya walaupun hanya dengan isyarat kan sedikit. Nah, kemudian iktidal, sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu Akbar, jangan sujud ya cukup isyarat. Jadi itu temput kena kok melawan tunjuk sujud kena kok doa aja buit tempat lah kan begitu. Nah jadi cuma yang tidak dibolehkan ketika sholat syiddatul khauf kayak tadi itu adalah kita tidak boleh berbicara selain ucapan-ucapan yang berkaitan dengan sholat. Jadi itu. Jadi kalau gerakan boleh bebas dia bergerak 3 kali berlebih-lebihan boleh jadi. Tapi kalau berucap yang tidak sesuai dengan tidak ada kaitannya dengan ucapan sholat tidak boleh jadi itu. Ku bunuh kamu, tidak boleh itu. Atau mati menani tidak boleh kan begitu. Ini kan tidak ada kaitannya kan ucapan ini dengan sholat, jadi batal dia sholatnya. Jadi itu ya cukup kita mengucapkan ucapan-ucapan yang ada kaitannya dengan sholat. Jadi itu salah satu. Kedua, gambarannya kemarin juga boleh kita sholat tidak menghadap kiblat apabila kalau sholatnya itu sholat sunnah bagi orang yang musafir, dan musafirnya itu musafir yang mubah, yaitu minimal mubah lah. Jangan musafir yang niatnya untuk maksiat, kalau itu tidak boleh. Jadi itu. Tapi itu tetap sholat sunnah, sholat sunnah. Jadi itu. Nah, sebab menghadap kiblat itu kan salah satu syarat sah sholat seseorang kan, harus dia menghadap kiblat. Nah, cuma jadi masalahnya sekarang menghadap kiblat itu apakah kiblatnya itu kita menghadap betul-betul ke Ainul Ka'bah itu sendiri atau cukup hanya jihadnya saja, arahnya saja. Ini jadi persoalan di kalangan para mazhab. Jadi itu kalau kita sholat
di antara kita dengan Ka'bah itu tidak ada penghalang. Semua ulama sepakat harus syaratnya itu adalah harus kita menghadap Ka'bah itu sendiri. Jangan berbadek-badek di sana. Apa badek-badek? Hah? Mengira-ngira, jangan mengira-ngira. Badek no dok Ka'bah. Berang-berang rua, tidak boleh itu. Jadi betul-betul kita yakinan bahwa Ka'bah itu ada di depan. Ya, misalnya kita sholat di seputaran Masjidil Haram, jangan dikira-kira. Nuruan berang-berang Ka'bah wati ruan kan. Begitu dia ruku, sujud, iktidal, berdiri tidak, hilang yang hitam itu. Loh, membelain Ka'bah nih. Ternyata yang hitam tadi itu sekumpulan perempuan-perempuan Arab, kan pakai pakaian hitam semua kan. Jadi harus betul-betul kalau kita sholat di sekitar Ka'bah itu, dan kita dengan Ka'bah itu tidak ada jarak, tidak ada pemisah. Jadi itu harus kita betul-betul menghadap ke Ainul Ka'bah itu sendiri, menghadap ke bangunan Ka'bah itu sendiri secara yakin. Jadi itu jangan berbadek-badek, jangan mengira-ngira. Hatta aran wayen. Kalau Ka'bah ada di depan, kemudian posisi kita ketika itu sholat agak menyamping dalam arti kalau kita arahkan dada ini ke Ka'bah, ternyata sebelah dada ini keluar dari bangunan Ka'bah, sebelahnya masuk ke Ka'bah, bagaimana hukumnya? Tidak sah dia. Bagaimana gambarannya itu? Hah? Gimana gambarannya? Ini Ka'bah misal, ini Ka'bah, oh ini cocok nih Ka'bah. Muti dan sembahyang. Nah, sini dia sholat. Allahu Akbar. Nah kan, kalau di ini kan dada dengan pojok ini kan sebelahnya keluar dia. Sebelahnya ke sebelah kiri, masuk dia ke Ka'bah. Bagaimana? Dasar dia. Jadi harus betul-betul dia pull ini. Harus dia benar-benar pull, jadi itu. Makanya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali kalau tidak salah, bagaimana hukum sholat di atas Ka'bah? Imam Syafi'i mengatakan tidak sah selama di atas Ka'bah itu tidak ada bangunannya, tidak ada temboknya. Atau dia ada tembok kan mana-mana kayu beta paku tuh. Tahu kayu? Betunjang. Baiklah mana tunjang itu baiklah. Ya. Jangan kan, dia setembok, cukup kayu saja. Nah, ini misalnya Pak Ilham, ini Ka'bah ya, ini Ka'bah, ini atapnya. Taruhlah ini tidak ada ini. Tapi ini atapnya, ini belum ada misalnya ini apa? Pagarnya ini di atas. Nah, tetapi kita taruh di sana misal ada kayu, mau paku itu, kayu, ada paku di sana. Nah, kita sholat di sana menghadap kayu ini, bagaimana? Sah dia, sah. Tetapi ingat kayunya itu betul-betul dia dilekatkan. Dia di panggung-panggung biasa, panggung aks berada. Jangan dari itu. Atau kalau tidak ada kayu, misalnya manusia kita suruh di atas. Mek sembahyang juluk nganjang si di atas. Nganjang si di kandang laun. Bagaimana? Hah? Gimana? Nanti itu dulu, belum jelas ini. Ini kita bicarakan di atas Ka'bah ini, bukan di samping Ka'bah. Di atas Ka'bah, ini masalah ini, bukan. Lantai 2 itu masa atas Ka'bah itu, atas masjid itu. Ya, nah jadi ini persoalan masalah orang yang sholat di atas Ka'bah, apakah sah atau tidak? Jadi itu. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah kalau tidak ada tembok atau sesuatu di depannya yang menempel di Ka'bah itu sendiri. Atau tidak ada tembok, tidak ada kayu. Bagaimana? Kita suruh Pak Ilham berdiri di atas. Nganjang Pak Ilham. Kan nguit-nguit. Tahu enggak nguit-nguit? Pak Ilham tahu enggak nguit-nguit? Dokter. Nah, ayo berdiri. Diam. Allah. Lagu lama nguit bareh. Tidak pindah dia, dasar dia. Jadi itu. Jadi harus dia diam sampai dia selesai. Jadi itu. Sampai dia selesai. Dan tapi kalau kita lihat sekarang,
Ka'bah itu kan dia punya di atasnya, dia punya tembok di atas atapnya itu. Tembok, apa bahasa kita, tembok pagar ya, pagar sebagai penghalang air lah supaya tidak jatuh kemana-mana. Dan temboknya Ka'bah itu tingginya itu sekitar 80 cm, kurang semeter dia. Ini mungkin ya, 80 kayaknya ini. Kurang lebih wah nih. Nah kalau dengan kondisi Ka'bah yang sekarang, artinya dia sudah punya tembok, tidak masalah. Mazhab Syafi'i tidak masalah, sah dia hukumnya. Sah dia orang sholat di atas Ka'bah, jadi itu tidak masalah. Nah, sholat yang bagaimana yang sah di atas Ka'bah itu kalau dia punya tembok? Sholat apapun, apakah sholat wajib atau sholat sunnah, boleh dia, sah dia. Nah, cuma kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, kata beliau, kalau sholat wajib tidak sah. Yang sah itu hanya sholat sunnah, hanya sholat sunnah. Imam Abu Hanifah, sunnah atau wajib sah, tetapi hukumnya makruh kalau dari Ka'bah. Kenapa? Su'ul adab kita dianggap su'ul adab, kurang ajar lah orang sholat di atas Ka'bah menurut Imam Abu Hanifah. Jadi itu karena persoalannya begini, lebih-lebih misal bagaimana hukumnya orang sholat di dalam Ka'bah, di dalam ini, apakah sah sholatnya atau tidak? Mazhab Syafi'i tetap mengatakan sah. Apakah sholat wajib atau sholat sunnah. Nah adapun ya, mazhab yang lain mengatakan sah kalau dia sunnah. Saya kayak di atas tadi itu. Kenapa di sini para ulama berbeda pendapat? Karena dulu katanya baginda Rasul pernah masuk ke Ka'bah. Nah, kemudian ketika beliau masuk dalam Ka'bah, ada yang mengatakan dulu Rasulullah melakukan sholat. Beliau membaca takbir, Allahu Akbar. Nah, sebagian para sahabat mengatakan pada waktu itu adalah Rasulullah pada waktu itu ketika membaca takbir, Rasulullah sholat. Ini contoh misalnya Abdullah ibnu Umar berkata seperti itu. Kemudian Bilal bin Rabah juga berkata seperti itu. Artinya dulu Rasulullah pernah melakukan sholat di dalam Ka'bah. Tetapi Abdullah ibnu Abbas mengatakan tidak. Denuah Rasulullah sembahyang like waktu nuh. Yuk kanuan baca Allahu Akbar like. Cuma like Rasulullah baca-baca takbir doang lagu den sembahyang. Ini kata Abdullah ibnu Abbas. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat para sahabat pada waktu itu? Karena kondisi Ka'bah waktu Rasulullah masuk waktu itu gelap, tempat lawang, sehingga tidak ada orang yang tahu apakah Rasul sholat atau tidak pada waktu itu. Nah, tetapi menurut ulama yang lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Rasulullah waktu itu masuk dalam Ka'bah beliau sholat, katanya bahwa Abdullah ibnu Umar waktu itu ketika berada di dalam Ka'bah, beliau berada di dekatnya baginda Rasulullah SAW, sehingga beliau tahu kalau Rasulullah itu sholat. Ya kan? Jadi arak kena sembahyang, arak kena ndek. Jadi itu. Apakah sholat dulu Rasulullah dalam Ka'bah waktu itu? Arak kena sembahyang, arak kena tidak. Jadi itu. Sehingga kalau menurut tiga mazhab, bagaimana kalau misalnya persoalan seperti ini terjadi? Ada satu masalah kejadian, misalnya kayak tadi itu, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan apa namanya terjadi atau tidak terjadi. Mana yang kita pegang pendapat ini? Menurut jumhurul ulama, yang kita pegang adalah yang terjadi, yaitu yang terjadi. Tapi Imam Syafi'i tetap mengatakan tidak terjadi. Kalau kita mengambil kaedah dari apa namanya usul fiqh yang tadi itu. Kemudian nah ini masalah apa tadi? Sholat di atas Ka'bah. Jadi itu. Nah, masalah yang tadi itu, apakah tetap kita itu harus menghadap Ainul Ka'bah sendiri atau cukup dengan jihadnya saja? Satu, kalau kita berada di antara Ka'bah ya, kemudian kita tidak ada penghalang di depannya, semua ulama sepakat wajib menghadap bangunan Ka'bah itu sendiri secara yakin. Ya.
Kedua, kalau kita berada di jauh dari Ka'bah, artinya ada penghalang antara kita dengan Ka'bah, maka menurut mazhab, 3 mazhab, Maliki, Hanafi, Hambali, cukup kita menghadap jihadnya saja, arahnya saja. Jadi kira-kira saja. Oh, badai jatuh papahan, badai jatuh papahan. Nah, cukup. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tetap ainul Ka'bah. Walaupun di antara kita dengan Ka'bah itu ada penghalang, tetap kita harus menghadap ainul Ka'bah secara yakinan, secara yakin. Secara yakin jadi itu. Tapi intinya kalau kita sholat dekat Ka'bah itu hati-hati. Hati-hati. Artinya sendikmat mulai takbir jadi betul-betul kita memposisikan diri kita sudah pas dada ini menghadap ke Ka'bah. Jadi itu. Sebab banyak orang yang terkadang dia karena mungkin terlalu tergesa-gesa ketika dia takbiratul ihram, dadanya ini ternyata nyempeal dari Ka'bah. Apa nyempeal? Melenceh dari Ka'bah. Barang dia minum apa cepet ya pun kirisa-risa. Oh, kirian tak sekecot. Kan boleh itu, ya kan? Mestinya menghadap kiblat itu mulai dari dia takbiratul ihram. Jadi sudah pas dadanya ini menghadap ke Ka'bah jadi itu. Memang unik orang sholat di dekat Ka'bah itu, unik dia. Jadi uniknya itu salah satu keunikannya itu orang sholat di dekat Ka'bah itu boleh menghadap kemana saja tergantung tempatnya kan. Jadi itu. Andi nabi salele timu sisi sini misalnya dia berada di sini, dia menghadap ke sini, dia berada di pojok ini, dia menghadap ke sana. Jadi dari sini menghadap ke sini. Itu salah satu keunikan orang sholat di dekat Ka'bah. Kemudian katanya juga kalau orang sholat berjamaah di dekat Ka'bah, posisi imam misalnya di sini agak renggang dari Ka'bah, misalnya jaraknya ya 3, 5, 10 meter lah di sini. Nah, nanti orang tidak boleh searah dengan jihad ini, tidak boleh dia lebih maju dari imamnya. Coba sini Pak Dokter. Lunggum imam. Ada jasolahan kecopo kan. Allahu Akbar. Misalnya. Nah, saya sebagai makmum tidak boleh lebih dulu dari imam. Kalau arah searah dengan jihad Ka'bah ini. Tidak boleh saya lebih maju dari imam. Tetapi kalau saya berada di luar arah ini, misalnya saya di sini, arah sini, saya boleh lebih dulu dari imam. Di sini saya boleh. Paham ini? Kenapa? Sebab berbeda jihadnya. Cuma masalahnya kalau saya lebih dekat dengan imam di sini, itu sama hukumnya saya itu sholat jauh di belakang sana. Lebih dekat saya dengan Ka'bah, semakin dekat saya dengan Ka'bah, maka saya dihitung makmumnya itu sop terakhir. Barang sop pertama Contoh berdiri. Abot ruai lor. Seluruh tukul-tukul. Kaca 2. Oh, saya di belakangnya. Pas ukuran. Nah, saya di belakangnya. Pak Dokter, diam sana. Diam dulu. Nah, ingat. Yang paling dekat dengan imam siapa? Ini kan, beliau ini paling dekat dengan imam. Dengan apa? Dengan Ka'bah. Ini kan paling dekat dengan Ka'bah. Saya di belakangnya. Secara hitung-hitungan, ini walaupun dia paling dekat dengan Ka'bah, tetapi pada hakikatnya dia ini adalah orang yang berada di saf terakhir. Pada kena dengan sembahyang, cakra. Jadi semakin dekat dia dengan Ka'bah, maka dia terhitung semakin jauh safnya. Kenapa? Karena posisi imamnya di sana, agak jauh dengan Ka'bah. Paham jaga ini? Jadi itu. Kecuali imamnya, sini Pak Dokter. Jadi pas dia satu
satu misalnya satu sop di depan. Nah kalau begini modelnya, berarti dia sop pertama, ya kan? Makanya hati-hati nanti di Ka'bah itu kalau ingin cari pahala sop yang agak depan lah. Jadi itu lihat posisi imamnya, jangan. Kita lihat itu Tuan Guru, memang kita bingung itu kenapa kok bisa makmum kan pada lingkaran Ka'bah itu kan ada garis lingkarannya. Ya. Nah, di sisi sampingnya yang di dekat Hijr Ismail itu kenapa kok dibiarkan jamaah lebih depan dari imam, padahal imamnya kan di sebelah dekat pintu Ka'bah itu kira-kira saf kedua kalau tidak saf ketiga. Lain jihadnya, tidak masalah itu, lain arah jihadnya. Kita kan tidak ngerti waktu itu. Ya, cuma ini. Sini diam sana diam. Kalau boleh togol Pak Dokter nih. Jihad di Ka'bah itu ada yang mengatakan posisi jihadnya itu bisa ke sini, pojok ini ke sini lurus. Ada yang mengatakan pojok ini lurus ke sini. Jihad berarti antara garis yang di sini dengan garis yang di sini ini satu jihad. Tapi ada yang menghitungnya jihad itu bisa di sini. Makanya kalau di Hajar Aswad kan, Hajar Aswad. Boleh hendak kita itu artinya dapat hendak pahala kita istilam misalnya di pojok Hajar Aswad itu mengangkat tangan ketika berada di posisi begini. Tapi pas begini. Nah, kan begini. Misalnya kita datang dari sana, Pak Dokter, tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Pas di lurus ini pojok. Bismillah, Allahu Akbar. Apakah ini bisa dikatakan istilam atau dapat kita pahala atau tidak? Menurut ulama dapat dia. Dapat. Walaupun tidak seperti yang biasa kita lakukan, kan garisnya kan di sini, pojok sini, pojok begini. Jadi itu bisa dia ke arah sini pun. Bismillah Allahu Akbar. Nah, kan begitu. Bismillah Allahu Akbar. Jadi itu cukup Bismillah. Duduk. Kecemohon. Cukup itu. Artinya ketika kita membaca Bismillah Allahu Akbar, sunnah kita taruh tangan di bibir, tapi jangan sampai bersuara. Jangan. Dia mau pahala loh. Kalau si kangen lalu. Bukan begitu caranya, cukup dia Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Jangan mengeluarkan suara. Ini salah satu keunikan dari Ka'bah itu sendiri. Artinya orang sholat yang dilakukan di dekat Ka'bah. Jadi semakin dekat dia dengan Ka'bah, posisi imamnya agak jauh dari Ka'bah, maka dia terhitung saf yang paling belakang. Siri maju dianggap dia siri mundur. Makanya jangan rebut di dekat Ka'bah itu. Kalau mau mencari pahala berjamaah saf terdepan lah bahasa kita, ya. Jadi itu. Terminal. Ya di mana? Ya yang terakhir di mana kira-kira terakhirnya? Terminal bis, ya di belakangnya terminal sudah kan begitu. Kalau terakhirnya di terminal bis. Kalau puasa biasanya kalau rame biasanya imam itu di atas. Di atas, kalau dulu istilahnya lantai 2, cuma sekarang kan sudah di ini ya, ada tempat khusus di sana, kaca ya, di atasnya tempat muazin ya, tempat tukang azan, di atasnya tukang azan, di bawahnya tempat imam. Itu biasa bulan puasa atau bulan-bulan misalnya tempat rame haji misalnya. Dan di depan itu harus dikosongkan, tidak boleh. Kalau ada orang sholat di depan itu, dia ikut berjamaah, tidak sah dia sholatnya kan kosong kan, dikasih kasih pembatas sana itu supaya. Ya jadi itu tujuannya untuk menjaga ya imam lah supaya nanti, atau menjaga supaya kalau ada orang misalnya mau tawaf atau apa, tidak masalah. Sebab taraweh itu kan tidak semuanya ikut orang taraweh. Yang tawaf silakan tawaf kan. Yang terawih silakan terawih, sehingga tidak terganggu kan begitu.
Ya kan? Di mana? Oh iya iya. Apanya? Akhir kali juga tuh. Pada waktu itu mungkin. Pada waktu itu. Oh iya. Dia sholat fardu imam di depan, dari begitu selesai dia ke belakang kan. Nah, terus Allah Akbar sholat jenazah di belakang. Dia keluar kan ke belakang kan. Setelah sholat fardu kan langsung keluar bangun imam. Iya iya. Tapi habis itu sholat jenazah. Udah masalah dia. Iya kan? Oh, kan kita tapi kan kita di depan tahu imamnya di mana. Sebab untuk menjaga itu juga supaya nanti jangan ada orang rebut-rebutan salaman atau apa itu kan. Jadi untuk menjaga keamanan imam jadi itu. Kemudian yang selanjutnya kashful aurati amdan awing kisabiha, yaitu yang membatalkan sholat itu adalah terbukanya aurat secara sengaja atau sengaja dia membukanya dengan binahwirihin, atau tidak sengaja dia buka misalnya dengan apa, rih, angin, tetapi wa mudi miqdari ada iruknin, kemudian lamanya terbuka itu sampai ukuran satu rukun. Ukuran satu rukun itu kalau dalam mazhab kita Syafi'i ya cukup kita baca tasbih 1 kali, subhanallah, 1 rukun sudah itu. Kalau Imam Abu Hanifah 3 kali, 3 kali biasa, subhana rabbiyal ala atau subhana rabbiyal azimi 3 kali kalau mazhab Imam Abu Hanifah. Au miqdari, kan? Au miqdari salasi tasbihatin indal Hanafiyah, indal Hanafiyah. Wa in sataraha halan, tetapi kalau dia langsung dia tutup seketika itu, lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batal. Begitu dia terbuka apa auratnya dengan angin atau apa, langsung dia tutup, maka salatnya tidak menjadi batal. Jangan dibiarkan itu. Jangan dibiarkan. Jangan diboye lagi. Jangan diboye. 10 menit. Ya, kemudian nah ini jadi masalah. Berbeda misal, namun kalau orang itu misalnya terbuka misalnya 2 auratnya yang jelek itu terbuka misalnya, menok kecebenek dia terbuka dua-duanya, mana yang lebih dahulu ditutup? Bentar dulu. Yang tanya Pak siapa ini? Hah? Pak Abdullah. Yang tanya, mana kira-kira lebih malu? Pelunggum, dilihat ituknya atau dilihat itiknya? Makanya kalau kita merasa lebih malu dilihat depannya, berarti yang paling didahulukan itu adalah depannya ditutup lebih dahulu. Itu. Iya deh, tentu deh. Namun buat jangan sanu lalu kan. Salah cara anunya itu, salah cara pasang ihramnya, makanya dia sering kebuka. Salah. Apanya? Ihram. Kayaknya orang pasang ihram itu kan punya trik tersendiri. Ini ihram. Pegang ujungnya. Gini kan pendek. Nah, gini kan terus. Tuh, lipat lagi. Kalau ini tidak masalah dia. Kalau diginikan saja, nah ini yang bahaya. Gini caranya itu nih. Ambil ujungnya, dua-duanya itu, tarik dia ke samping,
ke depan ada. Terus ini pegang, lipat lagi. Nah ini aja, dah kagak. Hah? Apanya? Tuh kan caranya kan. Kalau dia cuma di kambuk-kambuk saja aja bahaya itu. Kan malu kita kalau jalan oleh muda param haji. Haji sak. Hah? Lentoh lah itu. Jadi cerita batur. Kau nyonya. Bilain baru. Nah, kalau misalnya dua-duanya berbarangan dia terbuka, ya, atau misalnya nyeken sembahyang, tiba-tiba dilihat di depannya itu berlubang, anunya sarungnya, anak serokok kan? Terus di belakangnya juga dia raba-raba berlubang. Nah, ini biasa dengan mengerokok nih, biasa. Sini berlubang, penghitaan menon. Sini berlubang, penghitaan menon. Nah, ini jahidab. Mana yang lebih kan boleh ditutup dengan memakai tangan, boleh dia. Langsung ditutup pakai tangan. Mana yang lebih didahulukan ditutup julu atau muri? Mazhab kita Syafi'i julu. Sebab ini aurat yang paling sensitif pusaka nih. Paling malu kan dilihat itunya daripada buitnya kan. Nah, kalau buitnya banyak orang lampar-lampar buit macam tahu loh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian mana yang catat-catat kemarin. Itu masalah aurat. Yang namanya satrul aurah itu, menutup aurat itu dalam mazhab kita Syafi'i, yaitu sesuatu yang bisa mencegah atau menutupi warna daripada kulit. Itu namanya satir, penutup jadi itu. Walaupun misalnya sesuatu itu dalam bentuk apa? Ma'an, kadron, artinya air yang keruh dia pakai. Di narap pakaian kan, sholat. Kemudian waktu sholat datang tiba-tiba misalnya. Nah, bagaimana cara dia sholat? Kalau ada telaga, keruh telaga dia, entun tuh sembahyang. Jadi telaga sama nengnya bahaya. Kan mau nyarun menok ngedong-ngedot. Napi membayangan belum lupa. Sujud ditahan emboknya jadi itu. Dia cari apa namanya air yang kalau laki-laki cukup dia sampai apa ini ya pusat di atas pusat sedikit jadi itu. Nanti kalau misalnya Allahu Akbar kan tidak kelihatan aurat yang di bawah ini. Kenapa? Karena airnya keruh jadi itu. Boleh jadi itu. Atau misalnya tidak ada air dia pakai apa? Tin. Dia pakai tanah. Pakaian tidak ada, kain tidak ada, ini tidak ada. Pakai apa? Pakai tanah. Apa saja itu. Sembahyang terus. Ya. Tanah malit kadu. Perahi ada sekali. Mendebu jabareh kan habis dia kena angin. Apalagi nak irup menok Malik Pak Abdullah kan habis dia ada di tanah itu. Malah kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tidak cukup hanya dengan apa khimah dayiqah. Dia sholat di mana? Di dalam kemah yang sempit. Wah, aku jamaah dalam kemah tok mai melondan tuh. Apakah kemah itu dianggap dia penutup aurat? Tidak boleh. Itu tetap dianggap dia telanjang. Tidak boleh, tidak sah dia. Atau apa? Di tempat dia gelap. Tutup palu dia, petang itu melondan. Allahu Akbar. Boleh? Tidak boleh. Sebab itu dihitung dia tidak memakai satir atau memakai penutup
aurat. Jadi itu mazhab kita Syafi'i. Oh iya ya. Kekurangan pakaian ataupun apakah sholatnya diulang nanti setelah ada kesempatan lain atau sholatnya yang Nggak perlu diulang. Kenapa? Nggak usah diulang, sudah selesai. Karena kondisi kita pada waktu itu kan memang nggak ada, nggak punya penutup aurat. Selesai sudah. Gitu. Iya. Gitu. Syafi'i lebih bagus kita menghadap tempat sujud walaupun kita sholat di depan Ka'bah. Imam Malik lebih bagus kita menghadap Ka'bah. Imam Malik. Syafi'i tetap menghadap ke tempat sujud. Ada lagi? Habis atau belum? Nah. Ada lagi? Dan ingat, al-matlubu yang dituntut di dalam masalah menutup aurat itu satu aurah min jawanibiha. Ukurannya itu adalah dari samping dilihat. Kalau dia kelihatan dari samping tidak boleh. Kalau dia dilihat dari bawah tidak masalah. Tidak masalah jadi itu. Kan sudah kita bahas kemarin itu. Contoh gambarannya misalnya dia sholat di atas kaca. Kaca cermin. Dia sholat di atas kaca cermin. Itu kan kalau dilihat kan, ruan menom dik. Atau dia sholat di atas apa itu? Nggak sesuatu yang berlubang-lubang di bawah. Lasah. Ya. Atau apa? Pokoknya yang punya lubang di bawah. Kan kalau kita lihat di bawah kan penghitan menon. Nah, apakah itu termasuk membuka aurat? Tidak. Tidak dihitung kalau dari bawah. Kalau dilihat dari bawah tidak masalah. Yang jadi masalah aurat ini kalau dia dilihat dari samping. Dari samping. Ya. Atas tidak masalah. Semua tidur. Run poset temti meton. Kan di atas dia lihat di situ. Sama dengan orang sholat. Ketika dia ruku, Allahu Akbar. Ini kan turun ini. Apanya? Kerahnya ini kan turun. Secara otomatis kan penghitan apa kan? Penghitan poset. Jadi itu mau nyari poset. Itu tidak masalah kan? Kenapa? Sebab itu dihitung dia seperti melihat di atas. Posisi dari atas. Tidak masalah. Habis. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala a'lam wa ilmuhu jalla wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.